1, 2, 3. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama peserta Dimas Kadek Mojo dari SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Kampus Malang. Saat ini saya berada pada tim oposisi yang menentang mosi yang memuat bahwa Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Tapi sebelum saya memulai semua argumentasi saya, izinkanlah saya mengajukan satu buah pertanyaan. Apa sebenarnya esensi dari penciptaan teknologi itu sendiri? Apakah ia dibuat untuk menyaingi manusia atau hanya sebagai partner bekerja untuk membantu manusia menyelesaikan masalah-masalah? Ketika kita tilik lebih lanjut, kecerdasan buatan dapat dikategorikan sebagai buatan. Sampai kapanpun tetap buatan. Dewan juri perlu diingat, kecerdasan buatan hanyalah versi perbanyakan dari sebagian kecil kemampuan manusia. Ia bekerja dengan pola algoritma dan data yang diberikan, yang mana semua itu dibuat dengan limitasi manusia. Artinya dari sini dapat untuk disimpulkan, kecerdasan buatan hanya dapat bekerja untuk mengerjakan spesialisasi kemampuan kecil dari manusia ataupun mendekati kemampuan yang dapat dilakukan oleh manusia. Ia tidak akan pernah bisa identik karena ia diciptakan dengan limitasi manusia itu sendiri. Tanpa input manusia, kecerdasan buatan tidak dapat berkembang, apalagi memprediksi sendiri di luar batas program. Nah, lalu ketika kemungkinan akan singularitas, yaitu kondisi di mana kecerdasan buatan itu tidak lagi memiliki kendali atas manusia, dia bisa bekerja sendiri, maka ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Di antaranya adalah energi, data, dan program. Tetapi sejauh ini yang dapat kita ketahui, mereka mendapatkan 3 elemen utama untuk mereka dapat berjalan, yaitu dari manusia. Tanpa energi yang diberikan manusia, mereka tidak dapat menjalankan program-program yang telah dicanangkan. Tanpa data, mereka tidak dapat mengakses informasi yang nantinya dapat untuk ditampilkan. Dan tanpa program, mereka tidak tahu akan berjalan kemanakah sesuai mereka tujuan yang mereka buat. Tanpa manusia, AI bisa jadi hanyalah sebuah patung, hanyalah robot yang tidak dapat bergerak dan hanya menjadi kerajangan. Oleh karena itu, izinkanlah saya tetap berada pada posisi kontra dan menentang mosi yang diberikan dengan berbagai argumen yang saya nyatakan. Bahkan andai kata proyeksi teknologis berjalan paling optimis sekalipun, singularitas tetap tidak takdir. Namun bisa terjadi jika kendali manusia benar-benar lepas. Dan ketika itu terjadi, dampaknya akan berpotensi buruk lintas aspek kehidupan manusia. Contoh, pada politik dan sosial, defect skala massal akan mengacaukan sistem demokrasi. Rakyat kehilangan orientasi, kebenaran, sehingga opini publik bisa saja dibeli dengan cara algoritma. Di bidang keamanan, senjata otonom keliru identifikasi target. Korban sipil, eskalasi konflik karena mesin mengambil keputusan dalam milidetik tanpa pertimbangan yang matang, yang mengakibatkan kegagalan besar-besaran dalam strategi yang akan membunuh banyak sekali korban yang tidak bersalah. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, otomatisasi liar menggusur kerjaan cepat. Ketimpangan melebar kuasa teknologi terkonsentrasi pada segelintir aktor. Yang keempat, kesehatan dan sains, model kotak gelap, salah diagnosis, rekomendasi klinis tanpa akuntabilitas manusia. Artinya, secanggih-canggih apapun kecerdasan buatan, untuk menganalisis satu penyakit pun, kita masih perlu memerlukan tenaga manusia untuk identifikasi. Karena kecerdasan tidak menjamin akan keakuratan. Yang kelima adalah budaya pendidikan. Banjir konten sintesis, menenggelamkan karya manusia. Proses belajar merosot jadi ikut jawaban mesin. Strategi penanganannya adalah kembali lagi ke kata kunci yang awal. Manusia harus berapa langkah lebih depan daripada kecerdasan buatan. Oleh karena itu, literasi digital harus lebih maju dari apapun. Kurikulum wajib. Jadi generasi-generasi disiapkan untuk nantinya dapat bercritical thinking, verifikasi sumber dan pemahaman cara kerja model dan etika AI. Yang kedua adalah pembatasan daya komputasi dan sandboxing riset berisiko. Jika tidak dibatasi, perkembangan yang melebihi batasan akan melanggar semua kode etik yang mengakibatkan mereka akan lanjut kepada singularitas itu sendiri. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat didapatkan adalah yang mulia Dewan Juri, AI hanyalah alat, sekencang apapun ia berlari. Ia berlari di lintasan yang manusia bangun. Tugas kita bukan menolak kemajuan, tetapi memastikan kemajuan tetap berada pada kendali manusia. Karena pada akhirnya, ciptaan tidak akan pernah menyaingi penciptanya. Dan selama kita menjaga akal budi serta kendali, singularitas bukanlah takdir, hanya skenario yang bisa kita cegah. Saya Dimas Kadek Mojo, semoga menjadi oposisi.